Di sore ini kami meninjau tempat isolasi untuk kabupaten untuk korban COVID-19. Ini tahun lalu pun ini pernah kita jadikan tempat isolasi. Karena kami menganggap isolasi mandiri di rumah itu tidak efektif. Isolasi di sini kami siapkan dengan fasilitas yang memadai dan petugas lengkap. Ini bisa dilihat tempat tidurnya. Ya, kita punya ini tidak berfungsi ya, bisa difungsikan ya. Jadi ini sudah memenuhi standar, ini standar nasional. Ini kami harapkan masyarakat yang merasa dirinya sudah terpapar, mari untuk menginap di sini hanya beberapa hari. Ini kami harapkan untuk memutus mata rantai COVID-19 yang di Aceh Tengah ini tertinggi di Aceh. Hanya kita yang zona merah, yang lain sudah kuning. Ini ruangan ini kita pinjam dari provinsi. Ini rumah sakit regional yang akan tahun ini dilanjutkan pembangunan. Ini ada 16 kamar disiapkan untuk lebih kurang 50 bed ya. 50 bed sudah ada. Kami yang mengharap sekali lagi kepada masyarakat yang sudah terpapar, mari kita rawat di sini sebentar. Jangan sampai dia bergejala. Kemudian kami harap kepada petugas ya, karena kami mengapresiasi saudara-saudara. Kita tidak perlu marah-marah, apalagi menghadapi petugas. Saya tidak marah. Tanpa kalian mati kan? Itu sudah jelas ya. Jadi mereka ini ujung tombak, tidak perlu dimarahi. Yang perlu kita berikan apresiasi terhadap petugas ini dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi dikendalikan emosional agar kalian pun tidak terpapar. Yang banyak mati karena emosional tidak terkendali. Yang banyak mati karena terlalu khawatir dan gangguan psikologis. Ini maka kita diberikan vaksin untuk apabila kita terkena, kita lebih tahan. Vaksin itu tidak menyatakan orang tidak terpapar, tidak tertular. Tapi apabila tertular sudah divaksin, ini gejala lebih ringan. Jadi ini sampai sudah divaksin, kendalikan emosi dan atur kekhawatiran dan berlebihan. Kita sama-sama menghadapi ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada para medis dan tenaga medis yang hanya sekian orang yang harus kita dukung bersama. Kami hanya bisa bicara, yang berbuat adalah mereka. Nah, sekali lagi kalau sudah terpapar silakan di sini, gratis tidur dan makan dan pengobatan. Ya. Kami tetap menghimbau dimanapun. Di samping itu, yang belum terpapar tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, tentunya mencuci tangan dengan sabun, di samping memakai hand sanitizer, juga jaga jarak. Dikurangi pesta untuk sementara, dikurangi pesta, artinya kerumunan dikurangi, dan dikurangi ruang aktivitas kita, dikurangi. Kalau tidak perlu keluar, silakan berkebun dulu. Juga kepada pegawai yang sudah dibagi per shift, ya, setengah-setengah atau 12% bergantian bekerja, sebagian di rumah. Karena kita menghadapi COVID ini juga harus anak kita sekolahkan, harus juga dilakukan kalau di Aceh ini kita larang untuk melakukan salat, ini sangat berat. Silakan salat Idul Adha dengan mendapat titik di beberapa tempat, diperbanyak tempat salat kita.
Hanya saja kita menunggu juga instruksi dari atasan kami nanti. Apa harus diberhentikan salat? Ya, kita berhentikan. Tapi saya tidak berani selaku pimpinan daerah ini, katakanlah saya tidak berani untuk melarang orang ya atau melaksanakan salat Idul Adha. Tapi saya hanya mengimbau ditambah titiknya. Sekali lagi saudara siapapun yang mendengar dan melihat cerita kami inilah ruang atau rumah sakit regional kita pinjam untuk tempat karantina kabupaten. Untuk selanjutnya kami juga mengimbau mengharapkan kepada dinas kesehatan agar setiap diadakan rapat di Aceh Tengah ini itu pesertanya harus diantigen. Ini untuk menjaga kita semua. Saya juga sudah sampaikan kepada Kapolres. Risiko yang lebih tinggi saya umur 65 tahun. Ya, jadi saya paling berisiko untuk menghadapi ini. Yang mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita semua. Ya. Jadi kita tetap semangat.